Jadi kita itu kecabangan kavaleri khususnya itu merupakan seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia ketemu tergabung dalam itu merupakan pasukan transport, Pak. Transport termasuk kayak tank, panser juga ada namanya pasukan berbeda. Pengertian dari Tridaya Cakti itu kan itu tiga, Pak. Tiga Cakti itu merupakan tiga daya. Jadi ada daya gerak, daya kejut, daya tembak. Jumpa lagi dengan Babinsa Pantura, teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam kebaikan. Kesempatan kali ini alhamdulillah kedatangan teman saya, Sersan Satu Suroso. Kita akan berbagi kisah, berbagi cerita tentunya di serba-serbi prajurit TNI. Monggo kenalan dulu Pak So. Terima kasih Pak Oji atas waktu juga tempatnya. Sebelumnya perkenalkan diri, untuk nama saya Suroso, pangkat Sersan 1, NRP 31020 59379 1281, untuk tempat tanggal lahir Kendal, Jawa Tengah. Demikian. Kenapa kita undang? Karena ini sangat menarik teman-teman, karena mungkin banyak dari teman-teman atau sobat-sobat Babinsa yang nggak tahu, karena Sertu Suroso ini dulunya prajurit kavaleri. Maka kita biar sedikit tahu apa itu kavaleri, nanti kita bisa diceritakan dari Sersan Satu Suroso. Jadi kavaleri itu berawal dari pertama setelah misalnya lulus dari pendidikan atau masuk pendidikan itu gimana Pak So? Awal mula mungkin dari masuknya dulu. Baik Pak Oji, kami jelaskan mungkin tidak secara keseluruhan, secara singkat saja. Karena artinya apa, kalau mungkin kita jelaskan secara keseluruhan mungkin waktunya pun akan lama, akan bisa panjang. Sampai 1 minggu bisa ya. sampai 1 minggu bahkan berbulan-bulan. Ngoten Pak Oji. Jadi mungkin secara globalnya saja atau secara detail singkat saja. Baik, untuk saya jujur dan terus terang merupakan korep atau kecabangan dari kavaleri. Nah, setelah dari dasar itu ada namanya tingkatan atau lanjutan, atau bahasa di militernya itu termasuk kecabangan Pak Oji. Jadi gini teman-teman, pertama itu kan misal seleksi lulus itu masuk pendidikan dasar dulu ya. Semua dari prajurit ya Pak Soyo. Ya betul. Semua dari prajurit melaksanakan namanya pendidikan dasar selama 4 bulan atau kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Setelah itu baru nanti akan ada kecabangan. Lah, kecabangan ini istilahnya lanjutan dari pendidikan dasar. Betul. Jadi dari bermacam-macam kecabangan seperti mungkin infanteri, kavaleri dan lain sebagainya itu ditempuh setelah pendidikan dasar. Betul ya. Kalau masuk kecabangannya gimana itu Pak? Baik Pak Oji, untuk terkait masalah dasar ya. Dari setelah dari dasar maupun dari awal pertama itu kan ada namanya tingkatan, setelah itu ada tingkatan kecabangan Pak. Jadi berbagai macam kecabangan atau berbagai macam korps Pak. Contoh mungkin ada namanya Armet, Arhanud, kavaleri, Kopassus dan lain sebagainya Pak. Banyak di situ Pak, kita untuk arah kecabangan itu banyak macamnya, maksudnya begitu. Kalau kecabangannya berapa bulan itu Pak? Kalau saya pribadi, karena kebetulan juga korpsnya korps kavaleri, untuk kecabangan kavaleri itu ditempuh di daerah Bandung, Jawa Barat. Saya di sana itu melaksanakan sekitar kurang lebih juga 4 bulanan Pak Oji. Nah ini bedanya kalau di kecabangan kavaleri itu, kecabangannya itu satu Indonesia ya Pak? Betul. Kalau seperti infanteri itu per wilayah atau per kodam masing-masing lah. Kalau dari kavaleri ini itu Pak Oji, yang bikin bergengsinya kan seperti itu. Jadi kita itu kecabangan kavaleri khususnya itu merupakan seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia ketemu tergabung dalam suatu lemdik, lembaga pendidikan di Bandung. Perindam itu jadi satu. Iya, di betul Bandung sekali. Itu lebih istimewanya seperti itu teman-teman untuk kavaleri. Di sana sendiri itu dibekali apa saja Pak secara garis besar Pak? Iya. Secara garis besarnya itu untuk kavaleri itu kan sebenarnya kalau kita lihat secara umum kan kavaleri itu merupakan pasukan transport Pak.
transport termasuk kayak tank, panser, juga ada namanya pasukan berkuda. Itu untuk apa namanya perbagaiannya seperti itu. Nah, di cavalry itu pastinya ya alat-alat apa kendaraan berat semua. Nggih, Pak, luar tank, biasa. Nggih. Dan di situ apakah diajari menjadi awak semua atau menjadi apa, Pak? Kan mungkin teman-teman Ya. seperti saya juga pun Nggih. tidak kurang tahu namanya Ya. ini kan. Jadi di sana pun khususnya di apa namanya kecabang cavalry itu Pak, itu berbagai macam apa ya namanya, ada perbagaiannya Pak. Jadi ada mungkin yang di khusus tank, khusus di pansernya, khusus berkudanya, pasukan berkuda, juga banyak apa ya tahapan-tahapan. Berarti masih dibagi lagi. Bagi lagi Pak di dalamnya. Itu juga hebohnya seperti itu. Ternyata ini teman, Nggih. tak kira kalau di cavalry itu pasti langsung naik tank, Ya, driver tank betul itu. sekali ya, Ternyata karena itu masih banyak ini nama apa yang dipelajari di sana ya, Pak. betul. Karena kalau yang setahu saya tuh di luar tuh orang kan taunya Bapak itu dari apa cavalry pasti bawanya tank atau bawanya panser. Bukan seperti itu, Pak. Di dalamnya pun banyak macamnya, banyak yang apa namanya perbagaiannya itu masih dijabarkan lagi. Demikian, Pak. Nah, itu istimewanya dari kalau seperti saya ini kan lingkup sini saja istilahnya Kodam sini wilayah Jateng lah, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau dari Sertu Suroso ini satu Indonesia, jadi ketemu dari berbagai macam ini seluruh Indonesia. jebolan-jebolan pendidikan Ya, itu. jadi kami tambahkan lagi untuk cavalry secara umumnya itu secara garis besarnya kan merupakan Tridaya Sakti, Pak. Tridaya Sakti pakai C bukan S itu. Tridaya Sakti. Nah. Jadi pengertian dari Tridaya Sakti itu kan Tri itu 3, Pak. 3 Sakti itu merupakan 3 daya. Jadi ada daya gerak, daya kejut, daya tembak. Itu, Pak. Tridaya Sakti 3 daya kejut. Nggih. Jadi ada 3 daya. Artinya ya secara umumnya ada 3 daya aja gitu. Daya gerak, daya kejut, dan daya tembak itu. Itu kalau daya gerak, daya terkenalnya di cavalry seperti itu. Kok mungkin bisa beda itu, dengan Pak? yang lain. Kok bisa itu, Pak? Itu Nggih. kan bisa artikan apa itu, Pak Sam? Jadi kita kembali ke apa ya Pak ya, jadi diri seorang. Itu istilahnya seperti apa ya? Semboyan apa ya, Pak? Seperti itu. Kalau teman-teman. contoh di apa ya Pak ya, kalau di kayak di rider kan apa Cepat, senyap. Itu ya, kalau di cavalry seperti itu. Jadi setiap apa kecabangan ataupun kecabangan TNI itu pasti punya semboyan teman-teman, seperti kayak dari cavalry Tridaya Sakti, kalau infanteri cari dekati hancurkan, kalau dari rider cepat senyap apa Pak? Tepat ya Pak? Iya betul. Nah, jadi juga kalau di cavalry itu Pak apa ya istilahnya, kalau kita sebagai anggota berpangkatnya di bawah mayor itu ciri khasnya itu tidak boleh memelihara kumis atau jenggot, Pak. Jadi kalau sudah levelnya itu tingkatan atau pangkatnya sudah mayor ke atas itu boleh memelihara kumis. Itu pun juga dengan catatan harus rapi dan bersih. Nah, ini serba-serbi ini ada teman-teman. Misalnya kelebihannya dari cavalry Pak, cara dan globalnya. Setelah selesai ini kan kecabangan ini masih pusing lagi teman-teman. Ini kan ditempatkan satu Indonesia. Terus Pak Suroso sendiri dapat di mana itu, Pak? Ya, dulu kan kami dari pendidikan dasar Jawa Tengah, kecabangan cavalry juga di Bandung. Artinya juga masih di wilayah Jawa lah gitu, Pak. Nah, setelah itu kan ada namanya tingkatan lanjutan, itu penempatan dinas, Pak. Jadi penempatan dinas itu waktu itu saya setelah selesai dari tahap apa namanya kecabangan, bukan dasar dan kecabangan, kan ada namanya tingkatan penempatan dinas, Pak. Jadi penempatan dinas itu memang kita benar-benar apa ya bekerja di situ, Pak. Benar-benar nominatif data dan orangnya pun ada di satuan itu. Nah, saya ketemunya itu malah dapatnya itu di luar Jawa, khususnya di Yonkap 10 Serbu. Waktu itu namanya masih apa Mendagiri, Pak. Jadi Mendagiri itu dengan logo atau gambar itu kambing hutan. Di kota mana itu, Pak? Di Sulawesi Selatan, Makassar. Pastinya kan namanya ditempatkan, namanya kita mungkin usianya Pak Soe itu kan masih muda saat itu kan. Tahu-tahu kamu nanti dinasnya di ujung pandang ya Pak? Iya, betul. Rasanya gimana itu Pak? Ya jadi pertama kan tetap nggak tahu sana itu. Saya dulu kan masih apa ya, dari nol. Saya polos. Dari nol, dari masyarakat sipil, setelah dilantik menjadi seorang TNI, seorang militer. Jadi penempatan dinas pun dapatnya di luar Jawa, karena saya waktu itu kan belum
tahu dan belum apa pengalaman Pak. Kalau namanya Makassar, Sulawesi itu saya kira masih di wilayah area Jawa. Lah ternyata di luar Jawa. Tapi karena mungkin kita sebagai prajurit, apapun itu perintah buat kita ya kita laksanakan saja dengan ikhlas dan semangat gitu Pak. Jadi kalau masuk di batalion ini teman-teman, misalkan kalau suasana yang baru istilahnya, memang disitulah awal kehidupan kita dimulai menjadi TNI. Ya. Mungkin kalau pendidikan kita ketemunya pelatih sama teman-teman sendiri yang istilahnya otak dan pikiran atau apanya itu selevel lah. Kalau sudah masuk batalion pastinya ketemu senior, ketemu pimpinan dan lain sebagainya harus bisa membaru ya Pak, dan menyesuaikan yang tadinya kita misal keahlian kita misal di tingkat berapa gitu harus menyesuaikan yang sudah di batalion tentunya yang sudah banyak pengalaman ya Pak Sol. Betul. Kalau di sana sendiri ada kesulitan ya Pak Sol? Ya kalau di mungkin kalau mau pulang kan tetap jauh memang, kan. Pak, namanya pakai tiket juga. Namanya kita apa ya? Biasa kita hidup di suatu keluarga kita sendiri, kumpul dengan keluarga dengan kedua orang tua. Nah, setelah kita menjadi seorang TNI seperti ini, kita mendapatkan dinas di luar Jawa kan. Yang jelas di sana itu kita istilah hidupnya itu kembali dari nol, Pak. Jadi kita dididik juga dilatih biar bisa hidup mandiri. Dan di sana pun kan kita ketemu rekan, teman atau dari apa namanya dari daerah-daerah lain kan kita harus bisa sosialisasi Pak, harus bisa adaptasi dengan mereka. Itu juga kehebatannya kita di situ. Dan tentunya kalau mau pulang, misal rindu keluarga, pastinya tidak bisa 1 bulan pulang teman-teman. Ya. Dulu. Jadi kita di luar Jawa. Pertama kali berapa tahun itu Pak baru pulang? Jadi kalau di luar Jawa kita dinas itu Pak Uji, karena yang saya rasakan sendiri, saya mengalami sendiri di sana itu. Paling kita kalau kembalinya ke kampung halaman itu cuma ada namanya itu cuti tahunan Pak. Jadi setiap 1 tahun sekali kan ada cuti tahunan. Lah itu yang kita ambil, itu yang kita manfaatkan untuk bisa ketemu keluarga juga teman-teman di kampung. Nah, ada cuti tahunan tapi harus tetap ada tabungan teman-teman. Ya, kaitannya dengan cuti di luar Jawa pasti kan untuk sarana ke kampungnya itu kan berbagai macam Pak. Ada yang lewat kapal laut, ada lewat pesawat terbang. Itu kan kaitan dengan itu kan kita harus punya apa ya Pak ya, punya uang lah untuk membeli tiket biar bisa kembali ke kampung. Pintar-pintar ini kan. Ya, memanage keuangan lah untuk bisa kembali ke kampung. Nah, ini kan mungkin banyak dari teman-teman Babinsa Pantura yang mempunyai cita-cita untuk menjadi TNI Pak, untuk tidak berkecil hati, mungkin ada semangat untuk mereka Pak So. Ya, mungkin dari mereka, mungkin dari keluarga ini Pak, untuk motivasinya Pak So. Ya, untuk motivasi ke teman-teman atau ke adik-adik kita yang pengen masuk di TNI ya, mungkin kita siapkan dari awal Pak. Dari awal dalam arti itu banyak yang kita siapkan, ya itu kembali ke diri kita. Yang penting kita jaga kesehatan kita, fisik kita juga kita bina untuk bisa masuk di TNI. Harapannya dan bisa masuk dan tetap sehat, semangat. Dan ini gitu, Pak, jangan pernah malu dengan kondisi orang tua ya Pak. Jangan pernah malu Pak. Itu kalau sudah kita semangat untuk latihan dan ya, sebagainya. Jujur saya pribadi saja kan, saya dari keluarga biasa Pak. Orang tua saya juga wira swasta, pekerja petani. Tapi dengan motivasi dan semangat saya untuk bisa menjadi prajurit, ya berhasil menjadi seorang prajurit. Jadi mungkin buat teman-teman dan adik-adik semua bisa kita lihat sendiri Pak So ini dari keluarga biasa, dari petani. Jadi mungkin buat semuanya yang merasa kurang pede atau ragu, nggak usah seperti itu. Yang penting latihan saja, karena segalanya itu kalau kita bisa, kita mampu, pasti akan lolos. Yang terakhir untuk Pak Uji tambahan mungkin juga ibadah, juga berdoa itu juga termasuk pendorong utama buat kita supaya sukses berdoa. Kalau pengalaman Pak saat mungkin season terakhir Pak, pengalaman yang paling diingat saat di Kavaleri Pak. Jadi yang paling mungkin jadi kan begini Pak Uji, kami sebelumnya kan dari tiap-tiap daerah dari seluruh Indonesia dan tergabung dalam suatu satuan Kavaleri, kalau namanya secara singkatnya kan 1 batalion begitu Pak. Jadi tergabung walaupun dari berbagai daerah tergabung jadi menjadi satu keluarga. Itu sangat luar biasa itu di situ. Jadi tali silaturahim kita keakraban kita pun di situ sangat korep. Yang semula tidak kenal menjadi kenal, yang mungkin sebelumnya bukan keluarga menjadi keluarga. Itulah nilai plusnya, nilai positifnya kita
semua Pak. Begitulah teman-teman, semoga kisah ini dari kisah Pak Sertu Suroso bisa membuat kita motivasi dan lain sebagainya untuk menambah pengalaman kita semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak Song. Terima kasih Pak Oji. Sehat semangat ya. Buat teman-temanku, terima kasih yang sudah mengikuti tayangan video kali ini. Semoga kita sehat selalu dalam kebaikan-kebaikan dan jangan lupa selalu ikuti perjalanan kita. Terima kasih.